Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun berada. Senang sekali saya Arya Kasari kembali hadir menyapa Anda dalam podcast Cuko, Cerita Kaula Muda. Dan tentunya dalam podcast Cuko ini selalu menghadirkan tokoh-tokoh anak muda yang inspiratif, yang inovatif, yang penuh dengan kreativitas. Nah, kali ini kita mengundang salah satu Gen Z juga nih, boleh dibilang Gen Z yang memang memiliki komunitas peduli dan memiliki aksi sosial yang nyata untuk membantu masyarakat. Nah, membantunya di bidang apa? Kita akan segera tanyakan langsung nih ke narasumber kita, Elivia Pasma Putri atau yang akrab disapa El, yang merupakan Delegate of Campus Leadership Program by Bakri Center Foundation dengan tema Circular Life Environment. Nah, apa sih? Kita tanyakan langsung ke yang punya komunitas ini ya. Halo, apa kabar El? Halo, baik ya, sehat ya. Sehat, Oke. alhamdulillah. Ini kayaknya banyak sekali aktivitas sosial yang dilakukan oleh banyak El dan sih. teman-teman ya. Banyak banget. Pusing, kalau dipikir pusing ya pusing banget. Tapi mau nggak mau ya kita harus tetap jalan sesuai dengan aktivitas sehari-hari gitu, tetepan. Masih muda tapi udah sangat peduli gitu ya. Dan ini semoga menjadi motivasi ya untuk teman-teman seusia El. Amin. Iya, amin. Gitu. Oke, kita berbincang mengenai Circular Life Environment. Iya. Itu sebenarnya apa sih, El? Jadi izin dulu ya Mbak Aye Iya, gitu. boleh Tadi kan udah dijelaskan ya. dikenalin ya teman-teman semuanya. Perkenalkan tadi aku biasanya disapa El gitu, dari Delegate of Campus Leadership Program dan juga merupakan mahasiswa dari Administrasi Publik semester 5 gitu. Nah, jadi Universitas Sriwijaya. iya betul, Universitas Sriwijaya gitu. Jadi kalau berbicara tentang Circle Life atau yang dikenal dengan Circular Life Environment, itu merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh Bakri Center Foundation. Nah, kali ini kami sebagai CLP atau Delegate of Campus Leadership Program ini, batch 11 menginisiasi program ini yang berfokus dalam pemberdayaan ekonomi terpadu gitu. Jadi ada sirkulasi di mana program ini nantinya diharapkan dapat berlanjut gitu. Masyarakat itu punya kemandirian ekonomi gitu yang waktu kita bina nih, mereka mandiri nanti setelah ada pembinaan dari kita gitu. Jadi ketika kita udah selesai monitoring, mereka nanti punya penghasilan tinggi, punya penghasilan lebih. Itu yang kami harapin dari adanya program dari Circular Life ini sendiri gitu. Oke, program ini sendiri diinisiasi oleh Bakri Center Foundation Bakri gitu. Center Foundation bekerja sama dengan masyarakat sehat Sriwijaya yang ada di Sumatera Selatan gitu. dan kampus Universitas Sriwijaya. Makanya itu kami sebagai mahasiswa magangnya diterjunkan langsung untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, terutama ini fokusnya di masyarakat penderita TBC gitu. Nah, ini masyarakat penderita TBC. Ini iya. baru fokusnya hanya satu itu untuk masyarakat penderita TBC dulu. Iya, karena kami melihat bagaimana sih dampak program ini dulu kepada mereka gitu, terutama masyarakat TBC, karena mereka ini rentan kalau dibilang gitu. Iya, sangat rentan, dan mereka ini merupakan target dari kami ini bagi penderita TBC ini, masyarakat yang di bawah ekonomi menengah gitu, menengah ke bawah, ya kurang ada pekerjaan formal gitu. Jadi mereka nggak ada penghasilan lebih gitu. Jadi di situ kami fokusnya gitu. Sampai sekarang sudah berapa lama berdiri untuk Circular Life ini? Kalau untuk Circular Life ini baru berjalan 2 bulan ini gitu. Oh, sebelumnya? Sebelumnya itu karena baru perencanaan gitu dari batch sebelumnya. Jadi batch ini nih ngejalanin programnya gitu. Berarti baru masih singkat ya Iya, usianya, masih baru singkat. 2 bulan. Tapi sudah ada apa namanya sasaran Udah ada yang sasaran. dibantu atau diberikan sosialisasi. Kalau boleh tahu sosialisasi dalam bentuk apa?
pembinaan dan sosialisasinya dari Circle Life. Jadi dari Circle Life ini kami punya nama sendiri gitu, Mbak Ayi gitu. Jadi nama yang kami beriin ini mulai dari sapa awal, aku siap, aku tinjau gitu sampai evaluasi gitu. Nah, di sapa awal ini kami sosialisasi dulu nih, pengenalan kepada masyarakat gitu terkait program ini gitu. Nah, di sosialisasi ini tentunya kami nggak sendiri ya, nggak mungkin kami sebagai mahasiswa, nanti ilmu kami juga kan masih belajar gitu, butuh pengalaman-pengalaman yang dari orang-orang yang jauh di atas kami gitu. Jadi kami menggandeng sivitas-sivitas dari akademika, terutama dosen Unsri gitu. Jadi waktu sosialisasi di sapa awal tanggal lebih tepatnya tanggal 18 kemarin itu kami menghadirkan dosen dari jurusan agroekoteknologi gitu, Mbak Ayi gitu. Jadi mereka bahas tentang sistem budidaya aquaponik terpadu gitu. Karena kan emang ini kan sistemnya kan circular life. Jadi mau nggak mau ekonomi terpadu ini butuh nih sosialisasi ataupun pengenalan dari yang ahlinya gitu. Jadi kami ngambil dari dosen yang punya project langsung gitu, yaitu dosen agroekoteknologi gitu, Universitas Sriwijaya gitu. Oh, jadi untuk sistem terpadunya adalah agroteknologi. Iya, itu aquaponik terpadu gitu. Aquaponik terpadu gitu. Jadi diajarkan kepada para penderita TBC ini tadi. Kalau boleh tahu sudah berapa penderita yang masuk dalam pembinaan ini? Kalau untuk sasarannya sendiri itu kami baru berfokus ke 5 gitu. Masih 5 orang. Masih 5 orang gitu. Dan itu pun kami fokusnya ke mereka yang benar-benar membutuhkan dulu gitu. Karena mereka ini perlu uluran tangan dari kita gitu, Mbak Ayi gitu. Apalagi kita kan sebagai mahasiswa nih, masih muda-muda nih, tenaganya masih kuat-kuat nih. Jadi mau nggak mau kita nih yang turun langsung ke mereka gitu. Mereka yang kita lakuin pembinaan, bahwa mereka tuh bisa sebenarnya punya semoga mereka bisa merasakan manfaat lebih dari kita gitu. Harapannya jadi gitu. baru 5 gitu. Baru 5 ini ada di daerah mana saja? Tersebar di 18 kecamatan gitu atau di mana? Kalau kami fokusnya memang baru di Kelurahan Keramasan gitu. Di Kelurahan Keramasan. Karena kelurahan ini agak sedikit punya kompleksitas permasalahan gitu. Jadi kami fokusnya di Kelurahan Keramasan, melakukan pemberdayaan di situ, dan ini fokusnya ke 5 itu sasaran program, ada di RT 10, RT 17, 18 sama 19 gitu. Nah, ini kan pasti untuk mencari sasaran yang menderita TBC ini kan harus by data kan sebelumnya. Nah, ini gimana nih caranya komunitas Circle Life ini mendata orang-orang yang kira-kira tepat sasaran seperti itu? Ini awalnya seperti apa? Karena sebenarnya gini, Mbak Ayi, karena masyarakat Sriwijaya ini kan udah berdiri kurang lebih udah lama gitu ya kan, udah lebih dari 5 tahun gitu. Nah, otomatis mereka tuh sebenarnya sasarannya di emang penderita TBC gitu, TB. Nah, karena mereka udah punya data berapa, karena mereka tuh di sini komunitas ini banyak para penderita cukup banyak ya, terutama yang di Palembang gitu. Tapi yang memang banyak tuh di Kelurahan Keramasan gitu, yang punya kompleks Kertapati gitu, yang punya kompleksitas permasalahan yang nggak cuman penderita TBC, tapi juga dari permasalahan ekonomi, pendidikan, terus abis itu pola pikir masyarakatnya gitu. Jadi mau nggak mau ya kami memilih sasaran ini terlebih dahulu gitu, karena memang benar-benar yang membutuhkan ini Kelurahan Keramasan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan nantinya akan berkembang nantinya juga berkembang gitu. Semoga saja nanti jika kami kan mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak luar, jadi di situ kami butuh bantuan dari pihak luar gitu untuk keberlanjutan program ini. Semoga nggak cuma ada di Kelurahan Keramasan, tapi juga berkembang gitu. Lebih luas, luas lagi gitu. Kecamatan, di 18 kecamatan di Kota Palembang. Nah, kalau selama ini gimana? Selama sudah berjalan 2 bulan ini, antusias dari para penderita TBC untuk mengikuti kegiatan ini seperti apa? Kalau dari kami, menurut pandangan kami nih, itu masyarakat waktu awal itu sebelum sosialisasi itu mereka cukup tidak tahu gitu apa itu program ini, karena kan susah nih namanya tuh, apalagi kita anak muda aja, apa sih Circular Life tuh, apa sih ini gitu, apalagi masyarakat gitu kan, mereka nggak paham, tapi mereka pahamnya langsung waktu kita praktek gitu. Jadi setelah sosialisasi itu kan kami selesai, kemudian kami praktek gitu. Nah, sebelum kami praktek tuh kami ngobrol santai dulu gitu sama warganya tuh, kami ngenalin diri, kami tujuannya seperti ini gitu, fokus kami di sini gitu. Dari situlah kami melakukan pendekatan sesuai dengan culture mereka gitu. Jadi mereka
terbuka dengan kami. Nah disitulah mereka udah antusias nih, mereka menyambut baik. Sampai sekarang juga jika kami melakukan monitoring nih, monitoring lanjutan, mereka berusaha tuh nerima kami, berusaha jalanin budidaya itu, karena kan budidaya itu kan butuh dikuras tuh, butuh dirawat tanamannya, butuh juga di airnya juga butuh dirawat, dimonitoring terus gitu. Jadi mereka antusias banget gitu, alhamdulillahnya gitu. Dan kami juga punya kayak lembar kemitraan gitu, evaluasi gitu. Jadi kalau misalnya mereka ada kendala, mereka ada kayak semacam pertanyaan, itu bisa ngisi di situ ataupun langsung dibicarain ke kami gitu. Jadi untuk monitoring selanjutnya kami lebih baik gitu dari sebelumnya gitu Mbak Ai. Jadi juga mempermudah gitu ya betul. Mereka ya. Berarti dari komunitas ini sendiri ada ini dong, ada apa kerjasama dengan tokoh masyarakat setempat atau seperti apa? Nah iya kebetulan kami ada kerjasama dari Kelurahan Keramasan sendiri. Itu udah kerjasama gitu. Dari RT-nya juga kami koordinasi dulu sebelum ngejalanin apa ini program gitu. Bahkan kami kemarin juga sempat pematerinya itu juga waktu di Sapa Awal pengenalan 2 itu ngundang dari Pusri, PT Pupuk Sriwijaya gitu. Jadi selain ada akademisi nih, tapi juga ada yang dari praktisi langsung dari perusahaan gitu. Gitu, yang di bidang pemberdayaan masyarakat gitu. Luar biasa ya. Tapi Mbak Ai penasaran, kenapa sih sasarannya untuk para penderita TBC? Kenapa sih kalau bisa kenapa TBC nggak yang lain gitu ya Mbak Ai gitu? Karena dari awal memang ini kan masyarakat sehat Sriwijaya, fokusnya memang di kesehatan masyarakat dan kebetulan juga penderita TBC di Kota Palembang itu lumayan tinggi gitu. Dan dari hasil survei dan terus kami melakukan asesmen kepada Kelurahan Keramasan itu memang ada beberapa masyarakat tuh yang membutuhkan uluran tangan, terutama penyakit TBC mereka tuh udah cukup parah dan mereka nggak punya pekerjaan tetap gitu. Bahkan ada yang sampai bilang itu yang membuat kami tertarik untuk terjun ke masyarakat. Mereka berkata seperti ini, waktu jualan mereka tuh nggak ngaku kalau mereka punya penyakit TB gitu. Yang penting nggak ngaku atau nggak tahu? Nggak, masyarakat di sana tuh nggak tahu gitu. Itu intinya kalau mereka berjualan terus orang lain tahu gitu, pasti nggak mau beli jualan mereka gitu kan. Jadi mereka berusaha menyembunyikannya dan waktu kami lakukan pertanyaan itu, kenapa Bu gitu, mereka menjawab, sudahlah Dek, biarlah ada apa, yang penting ini bisa untuk makan. Jadi mereka melakukan hal itu agar bisa makan untuk mencari penghasilan gitu. Nah ini menarik juga ini. TBC itu kan menular ya, penyakit menular. Betul, terus sekali. kalian bagaimana menjalankan kinerja gitu untuk mendekati mereka? Ini ada SOP tersendiri kah dari kalian atau gimana? Kok nggak takut gitu gitu sama teman-temannya? Kami ya sebenarnya waktu awal ini, waktu awal itu kami sebenarnya takut karena kayak wah ini TBC. Ini ngeri nggak ya? Aku bilang gitu. Ini ngeri nggak ya? Tapi kalau nggak dijalin, mereka itu butuh kami gitu. Jadi di sini ternyata kami punya SOP gitu. Jadi di situ ternyata kami diarahin, kami punya SOP standar gimana waktu ngejalanin program itu. Nah di situ kami dikasih kayak semacam APD gitu. Kayak alat khusus gitu, alat lengkap gitu. Di situ kami pakai latex. Jadi tanpa bersentuhan kontak langsung nih. Terus untuk biar nggak tercampur udara nih, kami punya masker khusus gitu yang diberiin kepada mahasiswa, terutama yang waktu terjun ke lapangan. Terus juga waktu kondisi lagi kurang fit, kami nggak diperbolehin untuk turlap. Tapi kami ngelakuin aktivitas yang ada di kantor gitu. Oh begitu. Jadi memang ada untuk mencegah juga kan gitu, mencegah penularan yang lebih parah lagi ataupun mencegah gimana sih nanti malah kita yang membantu kita juga yang sakit kan nggak mungkin gitu bener kan. Juga ya. Nah ini apa? Bantuan yang diberikan oleh komunitas Circle Life ini hanya berupa pembinaan untuk menambah keahlian atau skill dari para penderita TBC, ataukah ada bantuan seperti pengobatan katakanlah kayak gitu? Sebelumnya itu memang udah ada Bu. Kalau untuk bantuan pengobatan di batch sebelumnya nih, di batch sebelumnya sampai sekarang tuh ada kami pengobatan, bahkan kami masih monitoring, bahkan suspek kami untuk mereka tuh gimana perkembangannya setelah dikasih obat, setelah dikasih selain obat tuh juga ada kayak kebutuhan pokok gitu. Kami ngasih kayak susu, kebutuhan-kebutuhan gitu. Nah sekarang ini kan mereka nih dari segi pengobatan kesehatan udah nih, tapi mereka nggak punya pekerjaan yang layak gitu. Mereka ekonominya kurang, jadi kami melakukan pemberdayaan ekonomi, kami ngasih bantuan juga nih lewat ini. Jadi Circular Life tuh kami ngasih kayak sistem aquaponik terpadu, semacam kayak
bak gitu, tapi itu tuh bisa muat di dalam ruangan gitu. Jadi nggak makan tempat banyak gitu. Budidayanya budidaya terpadu yang Ikan ya? ya ikan lele gitu. Ikan Nah, lele, tapi ya. di atasnya ada pakcoy gitu. Oh, tanaman. Jadi terpadu gitu. Jadi iya. pakcoy itu tumbuh dari resapan kotoran lele gitu. Jadi bisa apa namanya budidayanya dapat, Ya, kemudian kemudian juga tidak hasil hanya sayur. satu ya, kemudian ada sayuran juga. Iya, sayuran juga lebih. dapat gitu, dan itu kami kasih gitu ke mereka untuk diberdayakan, untuk dibudidayakan gitu. Nah, terus kami lakukan pembinaan selain sosialisasi nih. Nah, mereka kan instalasi nggak bisa tuh sendirian, Iya. jadi kami bantu di situ masangin dulu. Nah, kalau mereka nguras itu mereka, tapi kalau mereka nggak bisa itu kami yang bantu gitu. Kan mereka juga terbatas kan tenaganya gitu. Iya, Jadi kami yang turun lapangan untuk bantu mereka nguras, monitoring lanjutan gitu untuk mengukur gimana sih keberhasilan program itu gitu. Apakah takutnya nanti kan pasti ada hama tuh sayurannya Pak Coy, terus lelenya juga ada yang mati gitu. Nah, kami monitoring lanjutan dan kami lakukan kayak pelatihan ke mereka misal gitu. Bu, ini nanti minggu depan dikurangin ya pakannya, dikuras ya Bu. Nanti kalau misalnya ada kendala bilang aja ke kami gitu. Jadi kalau untuk terjun ke lapangan ini berarti rutin dong, El? Ya rutin Mbak Ayi. Berapa lama? Berapa kali? Misalnya dalam 1 bulan itu berapa kali? Kalau kebetulan ini seminggu sekali gitu, setiap seminggu hari sekali. Kamis. Oke. Setiap hari Kamis gitu. Nah, tapi kalau misalnya udah waktunya panen, kami bisa lebih dari seminggu sekali gitu. Kadang seminggu 2 kali gitu, seminggu 3 kali gitu. Tergantung dari urgensi yang ada di masyarakat gitu. Karena kan percepatan pertumbuhan dari budidaya itu kan mereka beda-beda nih setiap warga nih. Kadang kan warga ini udah panen, warga satunya belum panen. Kadang kan warga ini juga apa namanya butuh kuras, yang ini belum nguras kan. Jadi kami turun lapangan gitu. Tapi pastinya setiap pemberdayaan atau masyarakat yang kami bina itu kami bagi kelompok gitu Mbak Ayi. Iya. Jadi nggak semuanya nih. Dibentuk kelompok tani. Ya, semacam kelompok itu ya. nggak, mahasiswanya dibagi gitu. Jadi khusus 5 orang nih di rumah ini, 5 orang lagi di rumah ini, 5 orang lagi di rumah ini gitu. Ini berapa komunitas Circle Life ini sendiri sudah berapa orang? Udah berapa banyak? Kalau dari Circle Life ini masih 5 gitu, tapi itu ada kolaborasi ataupun peran dari Bukan yang apa petugasnya teman El dan teman-teman. El dan teman-teman. Kalau gitu. tadi yang di Itu kan sasarannya baru 5. Ah. Kalau El dan teman-teman ini ada 15 kebetulan 15, gitu. oke. Iya. Jadi kalau ini kan sasarannya ada yang 5, ada yang 3 gitu. Untuk dibagi ke setiap masing-masing masyarakat binaan gitu. Oke, Itu, jadi dibagi. satu masyarakat binaan itu dipegang Iya, 5 orang 5 gitu. orang, Ada yang seperti dapat itu. 2. Jadi satu kelompok ini ada yang dapat 2 gitu. dua aquaponik. 2 masyarakat binaan Dua gitu masyarakat, ya. oke. Oh, untuk bantuan aquaponiknya satu masyarakat satu kolam. Dapat 3 Oh, ember. 3, Jadi 3 embernya ember. tuh kayak 80 kilo itu Mbak Yi. Ya gitu. Jadi oke. mereka dapat itu, jadi 3 ember itu. Itu kan isinya kurang lebih 60 ekor. Satu ember. Iya. Oke, lumayan. Nah, nanti hasil sudah ada belum yang berhasil gitu? Oh, kalau yang kebetulan mereka kerjakan? kebetulan kami udah di kelompok itu 2 itu udah di rumahnya Bu Mardia namanya. Itu udah panen Pak Coynya gitu. Oh, Pak Coynya. Ya, jadi mereka bisa merasain nih hasil panen mereka gitu. Jadi tapi kan ini kan baru 1 ember nih. Nah, yang 2 ember tuh belum. Jadi kalau untuk ngelakuin penjualan kami udah kayak survei ke beberapa yang jual di situ, jual sayuran gitu. Jadi kami ngejualin juga nih masyarakatnya, bantu ngejualin ya juga. gitu. Oh, jadi selain tidak dapat hanya untuk konsumsi Ya, pribadi, tapi tapi mereka untuk dapat menghasilkan penghasilan. ya. Ya, Oh, betul. dari situ. Ih, hebat ya. ya namanya juga ekonomi sirkular. Jadi Iya. harus ada sirkulasi gitu. Pembangunannya harus ada sirkular gitu. Nggak mungkin cuman stuck gitu. Kami ngasih bantuan untuk makan doang gitu. Iya, Nah, berlanjutnya iya. gimana gitu kan, nggak tahu. Iya, Jadi iya. kami juga ngelatih kemandirian ekonomi sama mereka gitu. Nah, kalau dari data, ini kan masih 5 orang ini yang terdata ya, by data. By data. Sudah adakah planning untuk mencari data lainnya gitu, yang misalnya masyarakat dengan TBC yang masih harus juga dibantu gitu? Kira-kira sudah ada nggak daftarnya?
Kalau sekarang kami belum ke basis data yang masyarakat nambah kuota gitu, Iya, tapi nambah kami kuota. nambah program untuk masyarakat binaan ini. Kira-kira kami nih kan punya evaluasi nih, monitoring. Kami lihat dulu hasilnya sama mereka tuh, apakah program ini berhasil atau enggak gitu. Nah, program ini ketika waktu berhasil nih udah ngelakukan penjualan, itu kan mereka butuh nih namanya komunitas kemandirian ekonomi ini gitu. Nah, jadi rencana kami tuh setelah adanya program ini kami bentuk komunitas gitu lanjutan, dan kami juga ngejalin kemitraan lebih untuk ngembangin keberlanjutan ini dulu gitu, baru nambah kuantiti gitu. Oke, nah sekarang ini untuk kemitraan sendiri, siapa saja yang udah digandeng dan mau ikut berkontribusi gitu, membantu? Kalau dari kemitraan ini sendiri, dari segi kesehatan ini kami udah gandeng ke Dinas Kesehatan Kota Palembang gitu. Nah, tapi kalau untuk misalnya kayak permodalan ataupun akses pelatihan, kami kemarin udah ke PT Pupuk Sriwijaya gitu. Dan PT Pupuk Sriwijaya ini juga langsung digandeng sama PT Pupuk Indonesia, karena kan emang Bakri Center Foundation ini udah kerjasama gitu sama Pupuk Indonesia gitu. Jadi ada birokrasi gitu ibaratnya gitu. Terus kami baru juga bikin MOU untuk ke Dinas Perdagangan gitu, untuk melakukan pelatihan marketing ataupun gimana sih caranya ngelakuin wirausaha yang baik gitu. Untuk kedepannya, iya benar sasarannya gitu. Oke, jadi kalau boleh dirinci nih program-programnya dari Circulife ini sendiri gitu ya. Kalau tadi sudah jelas ya, memberikan bantuan juga kepada masyarakat penderita TBC. Ini program lainnya yang disusun, yang sudah terlaksana, yang belum terlaksana, dan juga yang sedang direncanakan seperti itu. Apa aja El? Kalau yang udah direncanakan nih Mbak Ayi, tadi kan udah bilang nih ada sapa awal, aku tinjau, aku siap gitu. Nah, kalau yang udah direncanakan nih, sapa awal nih udah selesai nih, sosialisasi. Kemudian pelatihan udah selesai. Nah, evaluasi ini kami sedang berjalan gitu Mbak Ayi gitu. Nah, evaluasi ini kami ngukur nih, kan tadi kan masyarakat Bakri Center Foundation ini terbagi dari 3 itu kan, media komunikasi, program sama partner. Mereka tuh punya evaluasi sendiri gitu. Jadi program ini ngukur dari keberhasilan program, partner ini ngukur dari kepuasan kemitraannya gitu. Nah, itu sedang berlangsung sekarang ini. Nah, untuk yang kami rencanakan ini kami bikin MOU gitu, Mas Ian. Kami nyusun proposal terkait sponsorship dan nyusun terkait dokumen MOU gitu untuk menjalin kerjasama gitu antar lembaga gitu. Keren ya. Nah, selama ini kalau melihat dukungan dari berbagai pihak seperti itu, terutama pemerintah, ini gimana melihat program-program kalian ini? Kalau dari dukungan pemerintah sendiri, terutama yang terdekat dulu ya Mbak ya, dari Kelurahan Kalmasen itu, alhamdulillah lurahnya itu sangat excited gitu, bener-bener yang kayak nggak apa-apa kalian kesini aja, kalau misalnya ada program tambahan kami siap terbuka, kami siap bantu gitu. Bahkan waktu kami wawancarai langsung ibunya tuh, ini ibu boleh di tag nggak ya gitu, karena Kelurahan Kramasen itu tuh juga punya website ataupun kayak sosial media sendiri gitu. Jadi mereka nge-branding juga gitu. Jadi mereka seneng kalau ada program-program kayak gini. Mereka malah berharap kalau misalnya program ini nggak cuman fokus ke penderita TBC, tapi juga ada program lanjutan lagi gitu. Nah, kira-kira ada nggak program lanjutannya? Kalau dari kami nanti mungkin bakal ada pelatihan gitu, lebih ke pelatihan ataupun digital marketing gitu. Jadi di situ nanti pengennya dari kami tuh fokusnya ngembangin usaha masyarakat itu. Nah, terus karena mereka ini TBC gitu kan, kami pengen mereka itu nggak fokus mereka itu punya penyakit TBC, tapi lebih mereka gimana caranya ini ekonomi berlanjut itu, beda produktif gitu. Benar. Berarti nanti ke depannya bakalan juga, karena memang di eranya teknologi itu mengajarkan gitu. Mereka juga untuk melek teknologi gitu. Minimal kalau untuk perdagangan ini kami pengen ya adanya legalitas usaha untuk mereka gitu. Pengennya dari kami gitu. Semoga aja nanti program ini berhasil, kami bisa bikin program itu lebih lanjut gitu. Jadi masyarakat itu kan terbantu lah dari kami gitu. Sehingga nanti kami nggak cuman di penderita TBC tapi juga bisa meluas gitu sih. Kalau boleh tahu rata-rata masyarakat sasaran ini apa sih mata pencariannya? Kalau dari sini ada yang ibu rumah tangga, ada yang cuman sekedar berjualan sarapan pagi. Nah, ada yang dia ngelaut gitu suaminya gitu, tapi dia ibu rumah tangga gitu. Kalau yang sasarannya mereka ngelaut gitu.
Laut itu kan tergantung pasang surut air laut gitu. Oh, jadi merasa terbantu Iya, gitu benar. ya. Alhamdulillah, Jadi memang semoga. manfaatnya luar biasa. Nah, oke, ini udah udah 5 menit lagi nih obrolan kita Wah, nih. nggak kerasa banget, nggak ya, kerasa ya. banget perasaan tadi barusan kenalan. Perasaan barusan kenalan Iya, berarti kurang barusan panjang kenalan, ya. kalau nggak salah tadi. Oke, mungkin sebenarnya goals ke depannya ingin dicapai oleh komunitas Circle Life ini sendiri apa? Dan mungkin juga bisa pesan gitu ya nanti untuk teman-teman juga memotivasi teman-teman gitu agar mau lebih peduli, lebih aware gitu dengan lingkungan dan masyarakat, saling membantu gitu-gitu. Nih, ayo dong anak muda yang inovatif kayak El, boleh banget nih. Goalsnya dulu, goals. Oke, tujuan dari kami ini kedepannya pengen memberdayakan masyarakat terutama di Kelurahan Keramasan agar menciptakan kemandirian ekonomi dan keberlanjutan pembangunan gitu, terutama di daerah tersebut gitu. Nah, untuk pesannya nih Mbak ya kepada anak muda, terutama kami kan Gen Z nih. Kalian tuh punya branding, personal branding yang sendiri gitu. Jadi andai kata kalian pengen nge-branding, tolong berikan kontribusi walaupun itu sekecil apapun, berikanlah kontribusi kepada masyarakat karena masyarakat itu masih butuh aku dan kamu di dalamnya gitu. Terima kasih gitu. Saya aduh, seneng deh Mbak Ai ngobrol sama Mbak Ai, Gen Z yang gitu. inspiratif lah. Ini boleh dikatakan inspiratif dan semoga ini juga teman-teman yang lagi nonton podcast Cuko hari ini bisa berkontribusi ya. Amin. Khususnya gitu. untuk apa mahasiswa? Ya, mahasiswa kami administrasi publik. Iya, di Universitas Sriwijaya. Ya paling tidak apa ya menggugah teman-teman untuk dapat benar, untuk berdampak kontribusi ya. gitu melalui program-program pengabdian berbasis masyarakat. Oke, alhamdulillah sukses untuk Circle Life. Pokoknya jangan menyerah ya, berbagi dan juga bermanfaat untuk warga Kota Palembang ya, karena kita orang Palembang. Bismillah, semoga lebih dan semoga lebih programnya lebih meluas lagi ya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Baik pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, terutama nih yang Gen Z, terima kasih atas kebersamaannya menonton acara Cuko hari ini, semoga menginspirasi. Akhirnya saya Areka Sari mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri, sampai jumpa.